Selamat pagi Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkanlah saya Ibu Agustina Kustiningsih Safuan, anggota PKLU GPIB Eklesia di Jakarta Selatan. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 60. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Oma Opa yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha kuasa, maha kasih, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kembali di pagi hari ini perkenankanlah kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Namun sebelumnya kami mohon bimbingan kuasa Roh Allah yang kudus dan serta menguasai hati dan pikiran kami agar kami dapat membaca dan merenungkan dengan baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur kepada Allah Bapa dalam surga. Haleluya, amin. Bacaan Alkitab pagi ini terambil dari Ayub 9 ayat 1-4 yang menyatakan, tetapi Ayub menjawab, sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya, masakan manusia benar di hadapan Allah? Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah 1 dari 1000 kali, ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat? Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan, haleluya. Renungan pagi ini sesuai SBU diberi judul Allah itu bijak dan kuat. Sebagai manusia, kita memiliki kelemahan yang membuat kita tidak mampu menghadapi persoalan hidup yang begitu hebat, seperti harta yang musnah, usaha yang gagal, sakit penyakit, juga kematian orang-orang yang kita cintai. Tantangan-tantangan hidup yang demikian memang tidak mudah untuk dihadapi. Tidak jarang sebagian orang akhirnya marah kepada Tuhan yang dianggap semena-mena karena ia membalas kesalehan dengan penderitaan. Bahkan ada pula yang hidup dalam keadaan frustasi hingga nekat mengakhiri kehidupannya. Kisah Ayub, seorang saleh dari tanah Uz, mengingatkan kita bahwa tidak ada seorang pun imun terhadap penderitaan. Kesalehan ternyata bukanlah penangkal penderitaan. Tidak ada orang saleh yang tidak menderita. Meski demikian, kesalehan memampukan seseorang untuk merenungkan proses hidup yang tidak mudah dipahaminya dalam kerendahan hati dan iman kepada Allah. Hanya orang salehlah yang mampu berkata kepada Ayub
masakan manusia benar di hadapan Tuhan? Dengan pernyataan retorik ini, tampak bahwa Ayub tidak meninggikan diri di hadapan Tuhan. Ia tidak menjadikan kesalehannya baik sebagai bahan pembela diri maupun sebagai dasar menghakimi Tuhan. Sebaliknya, ia mengakui bahwa dirinya adalah seorang berdosa yang menjalani hidup saleh sebagai respon atas kasih karunia Tuhan kepadanya. Demikianlah Ayub menjawab argumen Bildad yang menuduh penderitaannya sebagai hukuman Allah. Bagi Ayub, hukuman dan penderitaan tidak selalu disebabkan karena dosa. Hanya Tuhan sajalah yang tahu alasan sebenarnya. Kisah Ayub mengingatkan kita untuk menyikapi setiap keadaan dan peristiwa dalam kehati-hatian. Janganlah menuduh Tuhan maupun sesama dengan sembarangan. Tuhan itu bijak dan kuat. Siapakah yang berhak menggugatnya? Tidak ada. Tuhan bertindak sesuai kemahakuasaannya. Karena itu, percayalah kepada pertolongannya yang tidak pernah terlambat. Sebab Dia mengasihi kita dan penderitaan bukanlah akhir segalanya. Oma opa yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menutup saya dan PKLU membaca Alkitab, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 60. Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu. Haleluya, haleluya. Abdi berhati mulia, ucapkan syukur padanya. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa penutup. Allah Bapa di dalam surga, yang Maha Kuasa, Maha Kasih, Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami mengucap syukur, terima kasih Allah Bapa Surgawi, kalau kami sudah membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Saat ini kami berdoa bagi program-program PKLU, kiranya Tuhan Yesus tolong memberkatinya, agar bekerja dengan baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu. Pada saat ini juga kami berdoa buat pemimpin bangsa Indonesia, dari tingkat tertinggi sampai terendah, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kiranya Tuhan memberkati agar melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, dengan penuh bijaksana. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Doa ini kami pohon pinta hanya satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, salam sehat dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati.